Tetapi, itu ya, tetapi ini hukumnya nih. Tetapi, mereka itu tidak teriwayatkan ada sahabat Nabi yang salat di rumah sendirian. Salat fardu nih. Salat fardu ya. Ini ada kisah panjang yang menyangkut beberapa hukum yang oleh Imam Bukhari ini dicantumkan dalam susunan hadis-hadis kitab sholat. Hadisnya panjang, baca sakoma-sakoma ya. Dari Mahmud bin Ar-Rabi Al-Ansori. Namanya yang menyampaikan kepada Imam Bukhari itu Mahmud bin Rabi Al-Ansori. Menerangkan Anna Itban namna Malikin. Ada seorang sahabat Nabi bernama Itban bin Malik. Wa huwa min ashabi Rasulillah SAW, yaitu di antara sahabat Rasulullah SAW, mimman syahida badron minal ansor, di antara yang pernah mengikuti perang Badar dari kaum Ansor. Sudah satu. Itu menjelaskan tentang sahabat yang bernama Itban bin Malik. Ata Rasulullah SAW, ia menghadap kepada Rasulullah SAW. Baqala, ia berkata begini. Ya Rasulullah, qad ankartu basori. Ya Rasulullah, mataku sudah rabun. Sudah kurang awas karena ketuaan. Wa ana usolli li qaumi, sedangkan aku imaman salat bagi orang-orang yang ada di lemburku. Sampai situ dulu. Di satu koma. Itban bin Malik, satu, bacaannya, hafalan bacaannya lebih banyak dibanding dengan sahabat-sahabat yang lain di lemurna. Kedua, dia itu lebih banyak paham Quran dibanding dengan yang lain. Yang ketiga, umurnya lebih tua dibanding dengan orang-orang yang ada di lemurnya itu. Karena itu, ini bukan sholat berjamaah di Masjid Nabawi, bukan. Tapi salat di lemur. Yang di lemur itu juga didirikan salat berjamaah. Imamna Itban bin Malik. Faiza kanatil amtor salal wadi alladzi baini wa bainahum lam astaqi an atiya masjidahum. Sakomata. Apabila turun
turun hujan besar, apabila turun hujan besar, salal wadi, jadilah leur. Ini di Madinah nih, ya di Madinah. Salal wadi, tanah itu ada yang terbawa air. Dengan terbawa air, maka jalan yang biasa dipakai lintas itu jadi licin. Sedangkan aku sudah tua dan mataku sudah rabun. Ini alasannya. Apabila hujan besar turun, salal wadi, mengalirlah, mau diurang meletak, nawasnya merah. Alladzi baina wa bainahum, yang antara rumahku dan dengan tempat berjamaah di lembur itu. Jadi ini tidak ada kaitan dengan Masjid Nabawi, tidak ada. Antaraku dan antara tempat berjamaah di lembur itu terhambat apabila hujan turun. Jadi itu bisa ngimaman. Sampai situ dulu. Jadi zaman dulu, ya, itu yang hafal Quran itu kan tidak semua sahabat. Dibanding dengan yang ada yang semacam Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu mah sudah tidak dibicarakan lagi. Beliau-beliau ini sudah selain hafal Quran juga menyaksikan kapan dan di mana urusan apa ayat itu turun. Itu mereka ini. Ya. Jadi apa yang terkandung di dalam Quran ini oleh sahabat yang 4 itu sudah terkantongi lah. Sampai nanti setelah Rasulullah SAW wafat, ini kan yang menjadi tanggung jawab selaku Khalifatul Rasulillah yang oleh Rasulullah SAW sudah dipertanggungjawabkan bahwa yang 4 ini adalah orang-orang yang al-mahdiyina ar-rasyidina min ba'di. Wafat. Tapi selama Nabi SAW di Madinah, masih ada saja yang masuk Islam. Dan yang sudah lama masuk Islam pun, tidak selamanya keseharian bersama-sama Rasulullah itu. Tetapi, itu ya, tetapi ini hukumnya nih. Tetapi, mereka itu tidak teriwayatkan ada sahabat Nabi yang salat di rumah sendirian. Salat fardu nih. Salat fardu ya. Mereka itu ada 3 macam. 1, walaupun jauh, mereka meninggalkan rumah untuk sholat berjamaah yang imamnya Rasulullah. Jadi bukan sekedar ikut berjamaahnya, tapi tolak ilmunya. Apa yang Nabi baca, bagaimana Nabi ruku, bagaimana Nabi sujud, bagaimana Nabi berdoa, semuanya itu tolak ilmu. Karena itu Umar bin Khattab, ini Umar ya, Umar bin Khattab membaca doa iftitah itu dikeraskan. Yang pendek aja. Subhana Umar Rabbana Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, dikeraskan. Tujuannya Umar juga tahu bahwa doa iftitah ini dibacanya sir.
Tapi kenapa dikeraskan? Umar bermaksud agar orang-orang yang belum paham, belum hafal mengenai bacaan doa iftitah ini, sekaligus mengajar mereka. Artinya, di antara makmum zaman Umar masih ada orang-orang yang memerlukan pelajaran dari Amirul Mukminin. Nah, di zaman ini, hadis-hadis yang kita baca ini, sahabat-sahabat itu tidak semua meninggalkan rumah, ikut sholat berjamaah di Masjid Nabawi kalau sekarang. Yang imamnya Rasulullah SAW. Tapi mereka tidak salat sendirian. Munfarid. Mereka salat juga berjamaah, tetapi berjamaah dengan orang-orang yang ada di kampung itu. Antara lain, yang menjadi imamnya itu adalah Itban bin Malik. Ini orangnya. Ternyata Itban bin Malik itu menghadap kepada Rasulullah SAW, yaitu wa ana qad ankartu basori ya Rasulullah, mataku sudah rabun. 1, 2, wa ana usolli li qaumi, sedangkan saya sok ngimaman salat berjamaah di kaumku, di lemburku. Fa idza kanatil amtor salal wadi, bila hujan turun, bila ada hujan besar, jalan itu jadi licin. Alladzi baini wa bainahum, antaraku dan antara tempat mereka berjamaah itu. Lam astati an atiya masjidahum, aku jadi tidak bisa mendatangi masjid mereka. Dengan catatan, jadi di zaman Nabi itu juga ada masjid yang bukan Masjid Nabawi. Antara lain di Lemburna Itban bin Malik ada masjid. Dan beliau inilah imamnya. Apabila hujan turun, hujan besar, jalan jadi licin, antaraku dan antara mereka, sampai lam astati an atiya masjidahum, aku tidak lagi bisa untuk mendatangi masjid mereka, bikin imaman. Tausoliyalahum, kemudian aku salat bersama mereka. Sudah tidak bisa lagi. Alasannya 1, karena penglihatan sudah kabun. Yang kedua, kalau hujan besar turun, jalan jadi licin. Sampai aku tidak lagi bisa untuk datang ke masjid mereka untuk imaman itu. Wa wadidtu ya Rasulullah annaka ta'tini wa tusolli fi baiti. Saya sangat ingin. Saya sangat ingin. Tidak enak, tidak nyaman dalam situasi dan kondisi seperti itu. 1, penglihatan sudah rabun, apalagi kalau turun hujan besar, salat sendirian di rumah, tegenah itu. Tapi tidak mungkin memaksakan datang. Maka aku sangat ingin, ya Rasulullah, annaka ta'tini fatusolli fi baiti, bagaimana kalau Anda datang ke rumahku, kemudian Anda salat di rumahku. Usulkan Nabi.
Bagaimana kalau Anda datang ke rumahku untuk salat di rumahku, bagaimana? Ta'at tahiduhu musolam, nanti setelah Anda salat di rumahku itu, aku akan menjadikan tempat salat itu menjadi musola. Nah, itu istilah musola ya. Jadi di rumah teh ada tempat khusus untuk salat. Ngaranna musola. Iya tak hadisna. Qala, kata yang meriwayatkan yaitu seorang namanya Mahmud bin Robi. Faqala lahu Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda kepada Itban bin Malik, saat alu insyaallah nya. Namun gitulah begitulah. Akan aku lakukan insyaallah seperti yang kamu minta. Nya sebaik. Qala Itban berkata, Faqada alayya Rasulullah SAW wa Abu Bakrin. Kemudian Rasulullah berangkat menuju kepadaku dibarengi oleh Abu Bakar. Yang berangkat berapa orang? 2 ya. Rasulullah dengan Abu Bakar. Hinar sata'an nahar, tatkala matahari sudah agak tinggi. Tatkala matahari sudah agak tinggi. Jadi diperkirakan ya, irtifa'an nahar itu kira-kira jam 8-an atau jam 8-an. Nanti di sini perlu keterangan selanjutnya, sholat apa yang Nabi lakukan di sini. Lanjutan nih ya. Asta'zana Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW minta izin kepada Itban bin Malik. Fa'adzintu lahu, kemudian aku mengizinkan Rasulullah. Silakan masuk. Jadi Rasul itu undangan untuk agar sholat di rumah Itban bin Malik. Rasulullah SAW datang minta izin kepada Itban bin Malik. Oleh Itban bin Malik dikasih izin. Mana. Alam yajlis hina dakhalal baita, dan Rasulullah SAW tidak duduk. Ini catatan, tidak duduk. Hina dakhalal baita, tatkala masuk rumah itu, tidak duduk. Sumakola, sambil berdiri itu, beliau bertanya, Aina tuhibu an usalliya min baitika? Di bagian mana? Di bagian rumahmu ini. Di rumahmu ini di bagian mana? Untuk aku mengerjakan salat seperti yang kau mau itu. Belah mana nih? Di orang. Belah mana salatnya? Qala Itban mengatakan, Ma'asyartu lahu ila nahiyatin minal baiti. Kemudian saya tunjukkan kepada Rasulullah, itu sini boleh ditutup. Kali itu dekat kajuru. Nahiyatin minal baiti. Faqoma Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW berdiri. Takabbaro, bertakbir. Takumna, kemudian kami semua berdiri, orang-orang di situ. Pasopakna, kemudian kami bersab. Pasolla rok'ataini, kemudian Nabi salat 2 rakaat. Summa salama, kemudian Nabi salam. Jadi ini satu, salat ini tidak di masjid. Tapi di
rumah Itban bin Malik yang Rasulullah SAW minta ditunjukkan di bagian mana aku salat. Sebab nanti setelah Rasulullah SAW salat 2 rakaat di situ, tempat ini akan dipakai berjamaah selanjutnya untuk orang-orang yang ada di kampung itu, untuk orang-orang yang ada di lembur itu. Musola namanya. Kedua, ini bukan masjid, berarti bisa diwariskan, bisa dijual belikan, bisa dipindah tangankan. Karena ini tidak masuk kepada masjid yang hukumnya wakaf. Kalau masjid itu wakaf. Jadi kalau seorang sudah berniat mendirikan masjid, dari mulai tanah terus sampai ke bawah, bisa dihanap ayam emas, itu punya masjid itu. Kalau di bawah masjid itu ada emas, ada mutiara, itu punya masjid itu. Bukan punya orang yang mendirikan masjid, bukan. Misalnya begini, menurut yang kita bisa tahu ya, pakai tanda kutip yang kita bisa tahu, itu Masjid Aqsa, pondasinya, lebarnya, jerohnya 20 meter. Dalamnya pondasi itu 20 meter. Lebarnya 7 meter. Lebar 7 meter, dalamnya 20 meter. Masjid Aqsa. Pondasinya itu campur emas dan ada mutiara. Itu di batu pondasinya itu emas dan mutiara. Itu di bawah Masjid Aqsa. Pondasinya. Terus ke bawah, Palestina ini. Itu ada bahan bakar yang mengandung bahan bakar triliunan. Kalau per hari disedot sekian ribu, 10.000 dolar per hari, itu tidak akan habis 100 tahun. Palestina. Itu. Jadi kelihatannya kalau Palestina nanti jatuh, kalau nanti memproklamasikan diri merdeka, itu akan sekian lebih berlipat ganda kaya dibanding dengan Saudi. Lebih kaya Palestina daripada Saudi. Ya kita bisa tahu sedikit ya. Kenapa Israel kok bertahan begitu kuat? Sampai mengapa bikin terowongan dibikin di sebelah Masjid Aqsa. Rupanya mereka tahu di situ ada apa. Bukan sekadar dibikin terowongan. Dan mengapa tidak mau melepas? Kabarnya nanti rencananya bulan Agustus tahun ini memproklamasikan kemerdekaan Palestina itu. Ini beritanya begitu. 2 Agustus tahun ini kemerdekaan. Itu sudah akan dipagar, dibenteng yang tingginya 30 meter, lebarnya 7 meter. Itu sudah diborong oleh hela-hela ikan duitmu. Cina sudah ikut memborong. Kemudian Eropa sebagainya sudah ikut memborong untuk membuat benteng itu. Nanti 2/3 Palestina, 1/3 Israel. Nah karena itu kemungkinan hanya beberapa saat sebelum proklamasi Amerika sudah mulai siap untuk menggempur habis-habisan. Kerjasama dengan Israel. Itu ya. Nah tapi ternyata Iran, Korea Utara, kemudian Venezuela, ada 5 negara sudah siap bergabung. Kalau Amerika jadi menyerang, mereka pun akan siap
Wah, ini akan jadi peperangan besar ini. Tapi resiko untuk merdeka Palestina sampai di situ. Anehnya Inggris tidak mau bantu. Ada apa? Nah gitu ya. Padahal ini kan kerjasama ini. Asal. Dan banyaknya orang Israel yang Rusia kesal pelayan orang Yahudi lantaran ulahnya itu kita sulit lah gitu. Kemudian dengan perjanjian Balfour kan Inggris itu kalau mengevakuasikan Yahudi ke Palestina itu Inggris membagi-bagi tanah itu. Tanah nupang suburna ke Israel, tanah kering untuk Palestina. Tetapi pada tahun 2010 baru kelihatan di dalamnya ini yang paling kaya. Kaduhungun, padahal iya macamnya sebaru itu. Itu. Ternyata itu. Nah, ini insya Allah mudah-mudahan lah ya. Saya tahu bulan Mei, awal Mei, mudah-mudahan bisa umroh nanti ya. Sudah bisa dengan kawan-kawan misalnya. Yang nyaho dan mana itu Masjid Aqsa. Karena 2 bangunan kan. Masjid Aqsa 1, bangun lagi 1. Itu bukan Masjid Aqsa itu. Masjid Aqsa itu yang fondasinya seperti itu. Nanti. Yang di sampingnya ada kuburan-kuburan. Katanya 1 di antaranya kuburan Nabi Musa. Tapi tidak terurus. Gitu ya. Nah, ini hadis yang kita baca aja lah. Biar ya sama berita. sekedar news sajalah. Sholat apa yang oleh Rasulullah SAW dilaksanakan di rumah Ibn bin Malik? Ini bukan sholat fardu kan? Buktinya apa? Hina irtafa'an nahar. Tatkala matahari meninggi. Berarti kan masuk waktu zuhur. Jadi waktu subuh sudah lewat, zuhur belum masuk. Nabi sholat 2 rakaat. Di mana? Di bagian rumah Ibn bin Malik. Sholat apa? Saya melihat 1, ini perlu keterangan nanti ya sholatnya. Ada yang mengatakan ini sholat duha. Tapi perlu keterangan itu, apakah sholat duha itu bisa dilakukan berjamaah? Selama ini yang saya tahu sholat duha itu kan tidak berjamaah. Enggak? Yang kedua, apakah Nabi ini kalau bukan sholat duha, Nabi ini sholat mutlak? Yaitu tidak terbatas terkait dengan waktu, tidak terkait dengan sebab, sholat saja 2 rakaat. Sampai di kendaraan pun Nabi pernah sholat di perjalanan 2 rakaat. Jadi ini lebih cenderung Nabi melaksanakan sholatnya sholat mutlak 2 rakaat. Kemudian ngaresmikeun masjid tidak usah ganting kita. Wartosan ke Bapak Gubernur, Pak Bupati, Wali Kota ngaresmikeun masjid mah tong gunting kita, sholat 2 rakaat. Ini sunnah Rasul ini. Jadi bukan langsung gunting kita, kemudian hafal goong nomornya. Ya goong ya. Ya goong. Dan itu meresmikan musola di rumah Ibn bin Malik, Nabi salat 2 rakaat. Silahkan untuk sholat mutlak misalnya. Jadi Nabi kelihatannya sebelum berangkat sudah membawa wudhu itu. Kisah untuk salat itu. Sah tamat ya. Aina tuhibu an usolliya min baitika qala asyartu lahu ila nahiyati
minal baiti faqoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqabdaro faqumna fasopatna fasola rakaatan. Ini berjamaah. Berjamaah saat kita ada. Summa salama, kemudian Nabi salam. Aman. Sudah satu masalah. Sudah. Qala kata Ikan fahabasnahu ala khujiratin sana'naha. Kami menahan Nabi. Ya Rasulullah, tolong angkat. Antasan saya kenal. Mau disunama gitu, antasan. Gaduh tuangin, sakulukanin, kesunama. Ngarana khujirah. Khujirah, fikir. Ada tepung, ada samin, ada daging, dikucak. Nah, nanti diambil, sok kena piring gede. Jadi unggu sararea. Nah, ya tete aya semacam roti kering. Saya tuh makan. Mari unggu sararea tidak piring. Ya. Itu kebiasaan dari dulu begitu. Nah, Itban bin Malik meminta Rasulullah SAW tidak segera pergi. Ya Rasulullah, ini senang aja ya. Nggak ada malah hujiroh. Yuk sararea. Ngahaja membuat hujiroh nyuguhan. Kayak ahli ilmu teh berkah. Berkah nanti nulis suguhan Nabi, ini dahar sararea. Kebagian. Biasanya maaf ya. Biasanya lamun ngundang ustad, karena itu ngayakin suguhan deker ustad itu. Dan udah harap mati saya itu kebagian. Jadi kuduna anuhun gini berangkat pribumi kuduna mah. Ngarana khuzirah. Sonakna halahu ngahaja ku abdi teh dijieun ieu teh. Masak khusus untuk Rasulullah. Minta supaya Nabi memakannya. Qala pasaba fil baiti rijalun ngarium orang-orang. Pasaba fil baiti rijalun beberapa orang ngarium. Aya ilmu ya. Sok nanya tuh. Ajukan. Yang Nabi sana menjawab. Nabi bakal nerang besok. Ngeriung misalnya. Kesempatannya Nabi kadiu. Min ahli dari kampung itu. Zu ada beberapa orang. Kurang lebih ada 10 sampai 15 orang. Taksirannya. Karena rumah itu kan tidak seluas Masjid Istiqomah. Tajtama'u mereka kumpul faqala qailun lalu ada seorang mengatakan minhum dari mereka aina Malik bin Dukhaishin awi Dukhsun nangtung seorang wakil kita kemana sana Malik bin Dukhsun kemana jadi lemur itu penghuninya tidak banyak. Satu lemur itu semuanya sudah Islam. Lemur Itban bin Malik. Yang di situ dibangun masjid untuk sholat berjamaah. Imamnya Itban dia. Dengan kisah seperti ini. Waktu Itban bin Malik mengundang Rasulullah SAW untuk datang ke rumahnya. Untuk meresmikan. Saya katakan kutip ya, meresmikan tempat khusus untuk sholat berjamaah. Yang biasanya dia itu ke masjid mereka itu, sekarang Itban bin Malik tidak bisa keluar. Orang-orang yang datang. Jadi anggar berjamaah namun. Hanya pindah tempat dari masjid mereka, pindah ke rumah Itban bin Malik. Jadi kalau Itban bin Malik mengimami di masjid mereka, masjid ini, tentu saja status masjid kan lain.
ada hak untuk tahiyatul masjid yang hukumnya sunat. Tapi kalau sudah dilaksanakan sholat ini di rumah Itban bin Malik yang statusnya sebagai musola, tentu di sini kan tidak ada lagi hukum tahiyatul masjid, boleh sebagaimana biasa berlaku di rumah itu tidak terhambat karena tidak berstatus sebagai masjid. Kumpul mereka itu, ada seorang yang Aina Malik bin Dusyun. Kemana sana Malik bin Dusyun? Tidak ada. Jadi isi lemur itu tidak banyak. Sampai yang biasa berjamaah satu orang saja tidak ada, itu bisa kelihatan. Kemana sana seorang dulu? Malik bin Dusyun namanya. Faqala ba'duhum, orang-orang itu berkata, "Zalika munafikun." Si munafik si mata. Jadi begitu simpatinya, cintanya kepada Nabi sampai di waktu ngarium. Sengaja Nabi datang karena diundang oleh Itban bin Malik. Orang ini tidak datang. Namanya Malik bin Duhsyun. Tidak datang. Kemana tadi tidak datang? Faqala ba'duhum, di antara orang-orang yang berjamaah di situ mengatakan, "Zalika munafikun." Si atama sudah munafik pak, si munafik pak. La yuhibbullaha wa rasulahu, tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi sudah menjas, sudah menetapkan. Dengan tidak datang itu, dia mengatakan, "Zalika munafikun." Malik bin Duhsyun itu si munafik. La yuhibbullaha wa rasulahu, dia tidak mencintai Allah dan Rasul. Kata orang itu. Kita ingin dapat pelajaran ya. Bagaimana tindakan Rasulullah setelah mendengar kata-kata itu. Ini kan tidak enteng masalahnya. Orang ini tidak datang. Waktu Rasulullah SAW datang ke rumah Malik bin Dusyun, kepada Itban bin Malik. Rasulullah salat 2 rakaat dan orang-orang ikut salat berjamaah. Setelah itu diadakan jamuan, makanan yang enak untuk nenek, untuk orang besar. Sampai khusus namanya hoziro. Namun di orang manon rendang, menurut. Atau ulu kutak lencak lah gitu lah. Ulu kutak lencak, karedok. Karedok lencak udah. Itu si ibu mah itu cina gule. Daging kambing, samin, lalu pakai anak singitan. Kemudian ke disuai roti garing, biasanya gitu. Tidak datang. Orang ini tidak datang. Seorang. Namanya Malik bin Dusyun. Ada yang mengatakan, "Zalika munafikun, la yuhibbullaha wa rasulahu." Dia itu Malik bin Duhsyun itu munafik, tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Ini kan sudah menjasnya, sudah menuduh, sudah menetapkan dengan tidak datang itu dengan kalimat munafikun. Artinya begini, kalau tidak segera diadakan klarifikasi dari Rasulullah SAW terhadap omongan itu, maka orang ini nanti akan dikucilkan. Orang ini nanti akan dimarginalkan. Orang ini nanti tidak akan diakui lagi untuk ikut sholat berjamaah. Tinggi resikonya ini. Karena itu Rasulullah SAW mengklarifikasi, la taqul zalika.
Anda jangan mengucapkan itu. Artinya Nabi tidak mengakui kata-kata orang yang zalika munafikun itu. La taqul zalika. Anda jangan bicara begitu. Ala tarahu qad qala la ilaha illallah yuridu dzalika wajhallah. Bukankah engkau sudah melihat dia? Ia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Yang aku tahu bahwa dia mengucapkan la ilaha illallah itu yuridu bidzalika wajhallah. Betul-betul mengharapkan keridhaan Allah. Kalau orang yang menuduh itu, tadi yang mengatakan dzalika munafikun, mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Artinya ucapannya minta maaf dengan ikhlas. Ayo tadi mah emosi mau jelema. Si munafik. Rasul kadio kalau siapa gitulah. Fa inna nara wajhahu wa nasihatahu. Bab akhir, pada saat itu kami memperhatikan alangkah riangnya muka Nabi. Jernih sekali muka Nabi itu. Wa nasihatahu, dan nasihat beliau ilal munafikin, kepada kaum munafik. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW berkata, fa innallaha qad harrama 'alan nar, sesungguhnya Allah mengharamkan untuk masuk neraka man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tetapi ucapan itu ia bertaji bidzalika wajhallah, betul-betul mengharapkan keridhaan Allah. Ini sebagai tambahan ya, tamat sampai di situ hadisnya. Jadi orang ini emosi, kadang-kadang emosi lah. Tatkala Rasul datang, orang-orang kumpul ikut salat berjamaah. Setelah beres ngariung fajiro, yang seorang tidak ada. Yang biasanya, pakai tanda kutip ya, yang biasanya orang itu ikut salat berjamaah. Kenapa sekarang tidak ada? Tidak mustahil muncul suudzon. Muncul suudzon. Biasanya ikut salat berjamaah, biasanya ngariung, justru pada waktu Rasul datang dia jadi tidak ada. Jadi tidak mustahil muncul sangka-sangka jelek seperti itu. Karena itu Rasulullah SAW diklarifikasi. La taqul dzalika. Geus tong diomongkeun deui tah omongan kitu teh. Kenapa? Karena dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, dan aku tahu dia mengucapkan la ilaha illallah itu dengan betul-betul mengharapkan keridhaan Allah. Ini sebagai tambahan ya. Kalau ada pertanyaan, ada orang ngaku Islam, mengaku beragama Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat setiap hari mungkin. La ilaha illallah. Kadang-kadang kan terucapkan bukan karena keislaman. Lantaran nawar bawang, sabara bawang teh 70.000. La ilaha illallah. La ilaha illallah teh lain la ilaha illallah masuk Islam eta mah. La ilaha illallah hadir. Seberapa harga bawang ini? 70.000. La ilaha illallah. Jadi ucapan juga dia. Sadar atau tidak, ucapan itu sudah diucapkan. Nah, apakah ucapan itu betul-betul ia bisa dihiwaj Allah? Ada kunci nanti eta. Betul-betul atau tidak? Ucapan itu mengharapkan wajah Allah.
Keriduan Allah. Itu urusan hati yang kita tidak tahu kecuali yang zahir. Karena itu kisah Abdullah bin Ubay begitu panjang. Nabi hanya melihat bahwa dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Adapun Umar berkesimpulan bahwa dia itu kafir dengan akibat kelakuan eta, Nabi tidak terima. Secara zahir memang benar. Tapi aku tidak diberi kewenangan untuk mengetahui dada seseorang. Kisahnya sedikit. Usamah diangkat, ditunjuk oleh Nabi untuk mengomandani perang. Berangkat. Terjadilah perang. Usamah kena tombak musuhnya tangan sebelah kiri. Sampai putus. Setelah nombak dia lari. Musuh itu. Oleh Usamah dikejar. Ternyata dia berlindung di bawah sebuah pohon besar. Usamah mendapatkan orang itu di situ. Lalu Usamah mengangkat tombak. Mengangkat tombak untuk menombak si musuh itu. Begitu Usamah mengangkat tombak, orang itu mengatakan, La ilaha illallah. Ragu dia. Aduh, gimana ini? Sedangkan aku diperintah Nabi dengan bekal sebelum berangkat, perangilah mereka sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ini bagaimana? Timbullah perang batin. Tapi harus diselesaikan pada waktu itu juga. Ini barangkali ya, cara berpikir keberitiran teh tidak boleh dipikirkan isu konflik, tidak bisa. Waktu itu kejadian, waktu itu harus ada keputusan. Kalau tidak, apakah ini selamat atau celaka? Itu. Ya. Nah, jadi juga sampai mati. Saya mati. Ternyata dia tidak tidur. Merasa seperti melakukan tindakan pelanggaran. Maka tidak ada jalan lain untuk menyamankan batin itu daripada perasaan yang tadi, kecuali harus minta keputusan Rasulullah. Dia menghadap Rasulullah, menceritakan apa adanya. Rasulullah bertanya, jadi juga engkau menombak musuh itu sampai mati? Musuh menjawab, jadi. Apa alasanmu? Jadi tidak segera membuat satu, tapi harus ada dalil dulu, alasan dulu. Apa alasanmu kok jadi juga menombak orang itu? Saya beristihad. Dia mengucapkan la ilaha illallah itu sekedar untuk melindungi diri dari tombakku. Oh begitu. Kata Nabi, kenapa tidak dibelah saja dadanya untuk menetapkan benar atau tidak ijtihadnya itu? Karena melewat Rasulullah. Dengan itu, sejak itu saya sangat hati-hati supaya nanti tidak terjadi lagi tindakan-tindakan saya seperti itu. Pertanyaan Nabi dia, jadi juga engkau menombak musuh itu. Jadi, kenapa? Karena aku beristihad bahwa dia mengucapkan la ilaha illallah itu sekadar untuk melindungi diri dari tombakku. Kalau begitu, mengapa engkau tidak belah saja dadanya? Untuk agar benar atau tidak ijtihadmu itu. Itu ya. Sudah lebih jam 1.